Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan kedua di pelajaran sejarah. Kita ngebahas tentang di pertemuan pertama itu kita ngebahas perkembangan awal kemerdekaan. Di pertemuan kedua kita ngebahas strategi dan bentuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Yang namanya negara merdeka itu ada kondisi awal, juga ada strategi dan bentuk perjuangan. Yang kondisi awal kita sudah dibahas di pertemuan pertama beserta tugasnya. Yang pertemuan kedua kita bahas strategi dan bentuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI dari ancaman sekutu dan Belanda. Ini dibagi menjadi tiga: diplomasi, perlawanan rakyat, dan Belanda keluar dari Indonesia. Urutannya begitu. Jadi nggak mungkin kita ketika berjuang mempertahankan kemerdekaan kita nggak bisa langsung pakai militer, nggak bisa langsung pakai perang. Pertama kita berjuang lewat jalur diplomasi. Apa itu diplomasi? Diplomasi itu berunding, ngobrol. Jadi nggak pakai otak dulu diplomasi. Diplomasi ini dibagi menjadi 4: perundingan Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Romroyen, dan KMB, konferensi meja bundar. Saya tidak akan menjelaskan detail ini karena ini akan jadi tugas kalian nanti di pertemuan yang kedua. Kenapa? Ya, karena kalau kalian mengerjakan tugas-tugas yang 4 ini, insya Allah nanti mengenai perjanjian-perjanjian kalian paham. Yang kedua, perlawanan rakyat. Jadi setelah diplomasi gagal, ada perlawanan rakyat. Yang pertama, pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya itu terjadi pada tanggal 10 November 1945 yang menewaskan Jenderal Belanda AWS Malabi. Jadi dalam perang di Belanda, jadi Belanda itu perang dengan negara-negara yang lain, dan baru pertama kali jenderalnya mati itu di Surabaya. Yang kedua, perang Ambarawa. Itu terjadi tanggal 23 November 45 sampai 15 Desember 45. Terjadi di Magelang. Dipimpin oleh Kolonel Sudirman. Dia belum jadi panglima waktu itu. Yang ketiga, Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api itu terjadi di Bandung. Jadi tentara rakyat Indonesia atau TRI itu dipaksa untuk menyerah karena hasil perundingan. Tentara nggak terima, mau nggak mau dia harus ngikutin perintah atasan. Jadi tentaranya itu mengungsi ke daerah Cianjur, Sukabumi, Majalengka, dan sebagainya. Tapi sebelum pergi, itu semua rumah, semua wilayah yang ada di Bandung dibakar oleh tentaranya sendiri, oleh TNI. Jadi biar nggak bisa digunakan oleh Belanda. Yang kedua, serangan umum 11 Maret 1949 itu terjadi di Yogyakarta. Dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh Kolonel Soeharto yang dia menjadi presiden kedua setelah Soekarno. Yang ketiga, Belanda keluar dari Indonesia. Ini dibagi menjadi 2: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya ya Belanda ke arah perang, dia nggak bisa taktik perang gerilya. Faktor eksternalnya dia tidak mendapatkan dukungan dari internasional. Ya, cukup sekian saja pertemuan yang kedua. Untuk tugas pertemuan kedua, cari informasi detail. Cari informasi detail mengenai semua perjanjian dan perundingan antara Belanda dan Indonesia. Dikumpulkan deadline-nya tanggal 24 bulan 4 2020. Saya ulangi, tugas pertemuan kedua mencari informasi detail mengenai perjuangan diplomasi Indonesia, mulai dari perundingan Linggarjati, perjanjian Renville, Romroyen, dan konferensi meja bundar. Dikumpulkan by WA ke ketua kelas, dikoordinir oleh ketua kelas, dan dikumpulkan ke saya pada tanggal 24 bulan 4 2020. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.